Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang materi analisis faktor dan analisis klaster. Video ini merupakan pendamping cara mengolah data analisis faktor dan analisis klaster dengan menggunakan SPSS. Kita buka terlebih dahulu SPSS. Di sini ada data view dan variable view. Kita klik variable view, kita masukkan 4 variabel. Yang variabel pertama produk, yang variabel kedua promotion, variabel ketiga itu adalah price, variabel keempat adalah place. Setelah 4 variabel dimasukkan variabel view, kita klik data view. Di sini ada 4 kolom. Pertama kolom produk, itu kita mulai isi dari hasil kuesioner. Kita kopikan terlebih dahulu hasil total kuesioner yang diisi oleh responden. Kemudian setelah di copy, kita masukkan ke bagian kolom produk di SPSS. Untuk kolom kedua promotion, langkah selanjutnya sama ya, kita kopikan kembali total hasil isian kuesioner responden. Kita kopikan di kolom promotion. Price juga begitu, kolom price kita kopikan kembali hasil total kuesioner. Kita kopikan, masukkan ke dalam kolom price. Begitupun place, variabel terakhir kita kopikan kembali. Dan masukkan kembali ke kolom price. Langkah selanjutnya kita klik analyze, kita pilih dimension reduction bagian faktor, kita klik. Kemudian di sini kita masukkan semua 4 variabel itu ke kolom variabel. Langkah selanjutnya kita klik bagian deskriptif. Sebelah kanan kita klik semua kecuali bagian inverse dan reproduce. Setelah kita klik semua, kita continue. Kemudian kita klik extraction, kita memilih metode principal komponen. Kemudian kita klik bagian base inclusion gradient. Terus kita pilih script plot, baru continue. Kemudian kita klik rotation kembali, kita pilih klik parimax. Di situ display ada, bagian display kita klik rotate dan loading. Kemudian kita continue. Nah, bagian terakhir kita klik option. Di sini kita klik bagian sorted by size, kemudian continue, lalu kita lanjutkan dengan OK. Dan ini adalah hasil dari analisis faktor. Dimulai langkah pertama, yaitu kita lihat pada tabel korelasi metrik, di mana di bawah tabel ini ada nilai determinan itu sebesar 0,463. Karena tidak mendekati 0, maka tidak ada korelasi antar variabel. Untuk tabel berikutnya, yaitu KMO dan Barrett test, ini kita lihat nilai KMO nya sebesar 0,714, maka
lebih dari 0,5. Untuk tabel anti-image matrix, di sini kita lihat pada anti-image correlation di mana 4 variabel ini nilainya lebih dari 0,5, maka memenuhi syarat MSA, di mana tidak akan dihilangkan butir-butir atau faktor-faktor dari variabel tersebut. Baik rekan-rekan, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari rekan saya tentang analisis faktor yang diolah dengan menggunakan SPSS. Sekarang mohon izin perkenankan saya untuk melanjutkan menerangkan mengenai analisis cluster dengan menggunakan program SPSS juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan dengan analisis cluster. Tapi sebelum nanti kita memulai mendemokan analisis cluster dengan mengolahnya menggunakan program SPSS, kita perlu overview singkat dulu tentang pengertian analisis cluster, kemudian tujuannya apa supaya nanti kita bisa memahami arti output analisis cluster dengan tepat. Analisis cluster akan kita awali dengan pengertiannya, yaitu pengorganisasian kumpulan pola ke dalam cluster atau kelompok berdasar atas kesamaannya. Pola-pola dalam satu cluster akan memiliki kesamaan ciri atau sifat dibandingkan pola-pola dalam cluster yang lain. Adapun tujuan analisis cluster yaitu mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Ciri cluster yang baik nanti harus terpenuhi homogenitas internal within cluster, yaitu kesamaan antar anggota dalam satu cluster, dan juga terjadi heterogenitas eksternal between cluster, yaitu perbedaan antara cluster yang satu dengan cluster yang lain. Metode pengelompokan cluster terdiri dari dua, yaitu non-hierarki dan hierarki. Yang metode non-hierarki dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah klaster yang diinginkan, 2, 3, atau lebih. Setelah jumlah klaster ditentukan, maka proses klaster dilakukan dengan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode yang digunakan nanti berupa K-min cluster. Untuk metode hierarki, memulai pengelompokan dengan 2 atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Terdapat tingkatan hierarki yang jelas antar objek, dari yang paling mirip hingga paling yang tidak mirip. Metode yang digunakan berupa hierarchical cluster, nanti menghasilkan tool yang disebut dendrogram. Nah, baik, kita akan punya kasus untuk analisa cluster ini yang untuk metode K-min cluster yang nanti akan diolah dengan bantuan program SPSS, di mana kasus kita adalah dari tema tentang pemasaran, yaitu pemasaran khususnya online shop. Ini ada kasus Bernik Online Shop sedang melakukan riset pasar, melakukan pengelompokan konsumen atas dasar faktor-faktor yang mengaruhi konsumen berbelanja untuk kepentingan segmentasi pasar. Baik, kita akan memulai program SPSS kita untuk menganalisa cluster. Ini tampilan awal dari SPSS, ada data view dan variable view. Kita mulai dari variable view untuk mengisikan nama-nama variabel kita. Kita isikan nama variabel kita dan nama, usia, tampilan web, kelengkapan, harga, garansi, kepercayaan, kemudahan bayar. Ingat, kita tidak perbolehkan memakai spasi sehingga tidak saya beri spasi, atau bisa saja diberi tanda penghubung underscore. Kemudian fast response admin, lalu delivery speed atau kecepatan pengiriman, kemudian gambar atau foto. Ya, oke, baik. Kemudian sudah selesai ini semua variabelnya sudah kita masukkan. Kemudian sekarang kita menyesuaikan type dari variabel
Semuanya sudah benar kecuali nama ini adalah string. Oke, untuk width and decimal kita abaikan. Kemudian value, ini semuanya sudah betul 6. Kecuali usia, kita akan membuat 3 kategori sehingga kita mengisikan value labelnya. Value label 1 itu untuk remaja, lalu 2 untuk orang muda, yang ketiga adalah untuk orang dewasa. Ya. Missing column diabaikan, align diabaikan. Nah, untuk measure, nama sudah benar nominal, untuk usia kita isikan ordinal, lalu yang lainnya kita isi scale. Oke, sekarang kita sudah punya semua nama variabelnya. Kita lihat dari tampilan data view, ya, sudah ada tempatnya untuk mengisikan data kita. Lalu kita ambil data dari file Excel yang sudah disiapkan dari hasil penelitian yang sudah kita rata-rata. Kita punya 200 responden. Kita kopikan dari Excel ke SPSS. Baik, berarti kita sudah punya semua variabel yang akan kita olah. Langkah selanjutnya adalah kita klik analyze, lalu classified, lalu karena kita menggunakan metode K-min cluster, kita milih K-min cluster. Langkah berikutnya kita isikan kotak variabel ini, yaitu variabel yang akan kita susun klasternya, yaitu variabel-variabel yang dalam measure-nya berupa scale tadi. Kita bisa blok untuk bisa pindah dalam jumlah banyak. Kalau masih ada yang ketinggalan, kita lanjutkan. Oke, kemudian label case by kita isi dengan nama. Kemudian kita klik save. Ya, kita pastikan ini dicentang supaya nanti menghasilkan output cluster membership dan distance from cluster enter. Udah, continue. Kemudian untuk pilihan option, untuk hasil tabel statistiknya diperlukan ini dipastikan dicentang initial cluster center dan ANOVA tabel. Missing value kita isi exclude case listwise, atau artinya yang data yang missing atau hilang tidak disertakan. Oke, sudah. Iterate, ikuti defaultnya ini, maksimum iteration 10. Kemudian number of cluster yang kita inginkan, kita isikan saja misalnya 2. Oke, tinggal kita klik OK. Nah, kita sudah dapat hasil dari analisa cluster, terdiri dari tabel initial cluster center, iteration history, final cluster center, ANOVA, dan number of case in each cluster. Nah, kita akan artikan satu persatu output dari analisa cluster ini. Dari tabel pertama, initial cluster center itu menunjukkan bahwa kita tadi menetapkan kita akan membentuk dua buah cluster. Dari hasil inisial cluster ini kemudian dilakukan iterasi untuk merubah change in cluster center yang dari inisial ini kemudian dirubah akhirnya menjadi final cluster center. Kemudian nanti akan kita bahas uji signifikansinya di tabel ANOVA. Jadi hasil dari K-means itu sebenarnya adalah final cluster center
yang di sini terdiri dari 2 klaster. Untuk membagi yang tadi respondennya ada 200 berdasarkan sikap mereka terhadap variabel yang merupakan faktor-faktor yang mengaruhi konsumen berbelanja di online shop. Namun demikian, dari ini 9 variabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variabel yang mempengaruhi niat orang untuk berbelanja di online shop itu nanti bisa kita lihat apakah itu semua dapat membedakan satu klaster dengan klaster yang lainnya. Untuk itu kita perlu memahami dulu analisa ANOVA. Nah, sebelum kita membaca tabel ANOVA, kita pahami dulu pedomannya, yaitu pada saat kita membaca nilai signifikansi, jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang berarti antara klaster 1 dan 2 yang berkaitan dengan variabel tersebut. Jadi kita nanti membacanya per baris ya, per row. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka dinyatakan ada perbedaan yang berarti antara klaster 1 dan klaster 2 yang berhubungan dengan variabel tersebut. Nah, sekarang tinggal kita lihat bagaimana kita membaca hasil output dari kasus ini. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa variabel yang memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu variabel harga, variabel kemudahan bayar, dan variabel gambar. Artinya berarti 3 variabel ini dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti untuk 3 variabel ini antara klaster 1 dan 2. Berarti atau kesimpulan atau kata lainnya adalah klaster 1 dan 2 tidak bisa dibedakan atas dasar harga, kemudahan bayar, dan gambar. Jadi responden yang masuk klaster 1 dan 2 itu cenderung tidak membedakan pendapat mereka terkait dengan 3 variabel tersebut. Nah, berbeda dengan yang nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, yaitu variabel tampilan web, kelengkapan, tampilan web, kelengkapan, kemudian garansi, lalu fast response admin, dan delivery speed. Itu menunjukkan bahwa ada perbedaan yang berarti antara pendapat konsumen yang masuk dalam golongan klaster 1 dan 2 yang berhubungan dengan variabel tersebut. Nah, berarti ada 3 variabel yaitu harga, kemudahan bayar, dan gambar ini yang tidak bisa dianalisa lebih lanjut karena 3 variabel ini tidak bisa untuk membedakan klaster. Nah, sehingga nanti 3 variabel ini tidak kita ikut sertakan untuk sebagai pembeda antara klaster 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas hanya berarti tadinya ada 9 variabel dikurangi 3 sehingga tinggal 6 variabel yang signifikan membedakan antara klaster 1 dan 2. Nah, cara membacanya tinggal kita ambil aja, tidak harus semua, misalnya kita ambil sampel yang tampilan web, itu signifikan, berarti antara klaster 1 dan 2, kelompok konsumen yang tergolong dalam klaster 1 dan 2 itu ada perbedaan dalam memberikan penilaian untuk tampilan web. Nah, sekarang kita kaitkan saja dengan nilai F. Nah, nilai F dari tabel ANOVA ini akan kita lihat dari nilainya yang terbesar. Jadi semakin besar nilai F, itu menunjukkan bahwa variabel ini, variabel yang tergolong dalam nilai F yang nilainya semakin besar, itu menunjukkan bahwa akan terdapat perbedaan antara klaster 1 dan 2. Jadi misalnya yang terbesarnya adalah di sini garansi ya. Hal ini berarti responden klaster 1 mempunyai persepsi yang sangat berbeda dengan responden klaster 2 terkait dengan garansi. Nah, bisa kita kaitkan dengan jawaban yang ada di final cluster center ini
terkait dengan garansi. Lah, terlihat di sini. Ketika kita memahami final cluster center, mungkin saya akan sampaikan dulu bahwa kita akan menentukan dulu rata-ratanya. Kita kan tadi punya skala 1 sampai 5 ya, skala Likert. Maka rata-ratanya 1 tambah 5 dibagi 2 yaitu 3. Nah, berarti titik cut off-nya adalah kalau nilainya di atas 3, berarti persepsi konsumen atas variabel tersebut cenderung positif, dia akan cenderung puas atas variabel tersebut. Tapi jika nilainya di bawah 3, menunjukkan bahwa persepsi konsumen atas variabel tersebut cenderung negatif atau tidak puas. Nah, kita kaitkan jawaban yang kaitannya dengan garansi. Persepsi konsumen di sini kan menunjukkan bahwa garansi itu merupakan nilai F yang terbesar, yang artinya berarti sangat signifikan paling sangat signifikan untuk membedakan antara klaster 1 dan 2. Terlihat di sini, di klaster 1, penilaian konsumen atas garansi itu di bawah rata-rata atau cenderung negatif, atau cenderung mereka tidak puas. Berbeda dengan yang konsumen di klaster 2. Mereka memberikan penilaiannya itu di atas rata-rata atau di atas 3. Sehingga terbukti bahwa memang ada kaitannya ini antara hasil olah data yang berupa F yang menunjukkan bahwa ini merupakan variabel yang sangat membedakan antara klaster 1 dan 2 dan memang signifikan, dan terbukti bahwa memang terdapat perbedaan yang mencolok antara klaster 1 dan 2, di mana kalau klaster 1 itu cenderung memberikan penilaian yang tidak puas di bawah rata-rata 3, dan kalau klaster 2 cenderung memberikan penilaian di atas rata-rata 3, yaitu 4,21. Nah, nanti kita perhatikan di sini bahwa semakin kecil nilai F, itu maka semakin besar nilai signifikansinya. Kita lihat nilai F yang paling kecil. Di sini adalah, ya ini 0,00 ini paling kecil. Tapi akan semakin besar nilai signifikansinya, ini sangat besar, 0,9. Yang menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berbeda secara signifikan. Nah, makanya untuk variabel harga, variabel kemudahan bayar, dan variabel gambar memang itu tidak signifikan membedakan antara klaster 1 dan 2. Demikian. Kemudian kita lanjutkan kepada number of case in each cluster. Tabel ini menunjukkan jumlah kasus tiap cluster, di mana kita kasus totalnya kan 200, di mana klaster 1 terdiri dari 96 orang, klaster 2 104. Jadi kesimpulannya dari 200 responden itu yang masuk penggolongan klasternya lebih banyak masuk di klaster 2, meskipun selisihnya juga tidak banyak. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tabel data view. Akan ada penambahan kolom. Nah, ini kita lihat di tabel data, di menu data view ada penambahan 2 kolom, yaitu GCL1 dan GCL2. Ini adalah dampak dari kita melakukan iterasi analisis cluster. Di GCL1, kolom GCL1 itu menunjukkan bahwa kita membacanya adalah ini merupakan penggolongan masing-masing responden ke dalam masing-masing klaster. Jadi contohnya misalnya ini responden 1 atau konsumen 1 atas nama Dian, dia akan tergolong dalam klaster 1. Lalu responden 2, Rika, itu masuk dalam klaster 2. Gitu. Dan seterusnya yang lainnya. Jadi GCL1 itu menjawab pertanyaan kita, siapa konsumen yang masuk klaster 1, siapa masuk klaster 2. Nah, kemudian pada GCL2 itu menunjukkan jarak dari masing-masing responden itu terhadap pusat klaster. Pusat klasternya yaitu ya ini tadi, misalnya responden 1 dan responden 3 yang sama-sama tergolong dalam klaster 1. Nah, kita lihat jaraknya. GCL2 itu untuk responden 1 jaraknya 3,225. Responden 3 jaraknya 3,33. Berarti responden 1 itu memiliki jarak yang lebih dekat
terhadap pusat klaster dibandingkan dengan responden 2. Jadi karakteristiknya lebih mendekati responden 1 itu lebih mendekati pusat klaster dibandingkan dengan responden 3. Demikian. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisa selanjutnya untuk mengetahui kompilasi usia klaster, yaitu nanti akan menggunakan cross tab. Ya, dimulai dari analyze, lalu deskriptif statistik, lalu cross tab. Nah, kemudian kita isikan pada bagian row adalah usia. Kemudian pada bagian kolom kita isikan HCL1 tadi yang merupakan pembagian klaster 1 dan 2 tadi. Siapa yang masuk klaster 1, siapa yang masuk klaster 2. Sudah masuk, kemudian kita klik sel. Ini kita abaikan, jangan ada yang dicentang karena bukan ini yang kita maksudkan. Lalu percentage kita isi column. Sudah, tinggal kita isi klik, tinggal diklik, kemudian oke. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Case processing summary menunjukkan bahwa kita tidak ada data missing, semuanya terisi. Jadi ada 200 orang. Kemudian untuk hasil tabulasi cross tabulation, kita mendapatkan hasil seperti ini. Ya, berarti kita bisa membuat kesimpulan baik klaster 1 dan 2 itu terlihat bahwa usia remaja dan muda itu lebih mendominasi konsumen yang membeli di Banik online shop dibandingkan yang dewasa. Nah, yang dewasa di bawah 50%, bahkan di bawah 30%. Untuk klaster 1, 22 orang, untuk yang klaster 2, 24 orang. Nah, ini apa implikasinya bagi peneliti dan pemasar? Jadi dalam hal ini kita bisa mengartikan hasil dari penelitian ini untuk ditindaklanjuti dalam strategi perusahaan untuk implikasi praktis. Untuk apa? Yaitu untuk menyesuaikan strategi perusahaan sesuai dengan segmen pasar perusahaan. Dalam hal ini online shop itu bukti bahwa remaja dan orang muda itu lebih banyak. Maka strategi perusahaan terutama terkait dengan variabel-variabel yang memengaruhi minat konsumen untuk datang dan membeli di online shop itu perlu disesuaikan dengan karakteristik usia remaja dan usia muda. Nah, jadi misalnya untuk variabel tampilan web, kalau untuk usia muda dan dewasa berarti diperlukan tampilan web yang warna-warna yang disukai anak muda. Kemudian bisa saja nanti menampilkan endorser yang anak muda. Kelengkapannya juga harga misalnya kalau kaitannya dengan kelengkapan mungkin ya relatif ya, kelengkapan produk itu untuk semua usia bisa, tapi juga semakin lengkap juga semakin menarik semua usia. Kalau harga karena usia muda dan dewasa, usia muda dan remaja, maka disesuaikan untuk segmen mereka itu, pendapatan mereka itu kisaran berapa sehingga produk-produk yang kita jual pun sesuai dalam hal penetapan harganya sesuai dengan segmen kita. Demikian juga untuk variabel-variabel yang lain, garansi, kepercayaan, kemudahan bayar, fast respon admin, delivery speed, dan gambar itu disesuaikan dengan gaya anak muda. Nah, nanti yang untuk membedakan klasternya tinggal kita lihat di dalam final cluster center ini. Untuk klaster 1 itu penilaian apa yang bagus menurut anak muda. Yang klaster 2 yang untuk anak muda dan remaja itu penilaian apa yang menurut mereka bagus. Nah, itulah nanti ditingkatkan. Yang masih dipertahankan maksud saya. Nah, yang masih di bawah rata-rata perlu dievaluasi. Misalnya terutama ini yang di bawah 3. Garansi di klaster 1 tuh mengapa garansinya nilainya di bawah rata-rata, jadi konsumen cenderung kurang puas. Yang klaster 2 ini yang fast respon, ini di klaster 2 ini cenderung di bawah rata-rata. Mengapa bisa demikian? Sehingga bisa dievaluasi. Maka perusahaan bisa memberikan layanan, menetapkan strategi sesuai dengan segmentasi pasar yang sudah dihasilkan. Dalam kasus ini adalah
untuk segmentasi pasar yang untuk atas dasar usia, yaitu remaja dan anak muda. Baik, demikian presentasi dari saya terkait dengan analisis klaster. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat.